Nama gue Yuki. Gue lagi megang website jalan2men.com. Ke Ternate itu kita naik pesawatnya dari sini. Jadi gue pikir penerbangannya jam 2 siang, ternyata jam 2 malam. Terus gue yang baru mau tidur nih, barang-barang baru ditaruh di atas kasur kan, gue mau tidur, tiba-tiba ada WhatsApp, lo di mana? Kita udah ngumpul boarding pass nih. Lah, bukannya besok jam 1 siang berangkatnya? Enggak, sekarang. Kita kehabisan hotel, terus ternyata diganti hotel yang katanya miliknya Dorce Gamalama. Jadi Gamalama itu diambil dari nama gunung yang di Ternate itu. Gelar yang diberikan oleh Sultan Ternate buat Dorce. Ternate ini kecil gitu, luasnya sekitar 42 km aja, bahkan lebih gede kampus gua gitu kan. Ternate ini disebut kota 1000 benteng ya, jadi banyak banget benteng di sana, terutama benteng Portugis. Karena Ternate ini penghasil pala, cengkeh, itu mereka mencegah bagaimana supaya negeri luar yang lain tidak menguasai, mereka membuat benteng gitu di sekitar pulau itu. Itu ada nama salah satunya Benteng Kalamata, itu dibangun tahun 1540 oleh Portugis. Batu Angus itu, si gunung Gamalama yang di tengah ini kan meleleh. Keluarlah lava-lavanya itu ngering, terus menjadi batu yang batu basal gitu, warnanya hitam-hitam, terus disebutnya hangus ya karena hitam itu. Kalau diinjek tuh dia hancur gitu, jadi ketika kita berjalan kita harus kayak pegangan terus karena merosot. Jadi ada objek wisata baru namanya Danau Ngade. Danau Ngade itu letaknya di Desa Fitu, disebut juga Danau Laguna karena danaunya itu bersebelahan dengan laut gitu. Nah, di situ juga ada beberapa pantai yang bagus, salah satunya Pantai Sulamadaha. Pantainya juga tidak terlalu jauh, sebenarnya berpasir hitam pantainya ini. Kita bisa jalan lagi ke arah teluknya, itu tempat diving dan snorkeling. Dan di situ paling terkenal banyak penyunya. Jadi kemarin snorkeling di dekat-dekat aja itu bisa ngelihat 5 penyu berkeliaran gitu. Karang-karangnya ya di situ udah lumayan dan ikannya banyak, bahkan ketemu yang hiu yang sirip hitam. Jadi ada wilayah namanya Pantai Nukila, mirip kayak Pantai Losari di Makassar. Jadi di sepanjang jalan ini ada beberapa restoran-restoran di situ. Makanan tradisional di sana kan yang terkenal itu gohu. Gohu itu sashiminya orang Ternate. Jadi dari ikan tongkol yang mentah gitu kan, tapi dipakai bumbu sambal matah gitu, bumbu yang dipotong-potong, misalnya bawang, cabai itu dipotong dicampur jadi kayak salad ikan gitu. Itu enak. Itu harganya sekitar 20 ribuan ke atas lah untuk makanan itu. Udah ada beberapa fotografer juga dari media di Jakarta, terus ada turis-turis Jepang juga kan. Hari itu cerah banget kan, semuanya biru, tengah 9 baru mulai gerhana yang sabitnya itu gerhana matahari sebagian. Orang-orang seharusnya di situ udah mulai pakai kacamata kalau mau ngelihat mataharinya. Udah pasang tripod, kamera, wah panas banget gitu kan. Terus ngomong lah si fotografer di sebelah, "Mbak, harus pakai filter nanti kameranya bisa mati tuh, sensornya kepanasan" gitu kan. Ya udah akhirnya dipinjemin kayak lembaran plastik film sama dia, tempel pakai selotip, tempel-tempel ke lensanya kan. Nah disitulah baru bisa motret. Orang udah penuh kan di benteng, ada bawa kacamata bikinan sendiri, bawa ronsen, bawa film, klise film negatif ditempel ke mata. 9.30 tuh udah makin redup-redup gitu, redup-redup kan. Karena itu sepertinya cincinnya udah sabit banget. 9.50 itu orang-orang udah mulai teriak-teriak gitu kan, udah mulai wah, udah mulai heboh kan. Pas puncak udah orang kayak udah 1, 2, 3 udah ngitung-ngitung, tiba-tiba langsung gelap total gitu, terus yang langsung wah, itu semua orang langsung meriah banget kan, gelap kayak malam total, terus lihat ke depan yang bulat aja putih terang gitu kan. Terus tadi pas moto lo kok gelap ini nggak kelihatan, terus yang di samping saya, "Mbak itu filternya dibuka dulu." Oh iya. Ketutupan hitam di sampingnya itu corona cahayanya itu. Akhirnya itu udah berapa kali mencet, saya tinggalin juga timelapse, saya berdiri aja gitu karena ngikutin orang-orang yang wah mengagumi gitu. Ya itu rasanya tiba-tiba kayak malam agak-agak berasa agak dingin juga ya. Suhu tuh terasa agak turun kayaknya. Memang kan katanya kalau berdasarkan ini sekitar 3 derajat turun. Begitu 2 menit, lama-lama ya udah terbuka lagi terang. Gila ya kita nungguin berapa jam cuma tadi 2 menit, kejadiannya cepet banget. Lebih praktis untuk bawa carrier yang besar gitu satu aja karena memang di sana kan pulaunya nggak terlalu besar, menurut gue asik dilakukan dengan jalan kaki gitu. Jadi memang pas sampai di bandara itu kita pasti nanti disamperin porter yang udah bawain troli gitu. Jadi memang kita harus bayar dia. Troli itu kita nggak bisa ngambil sendiri karena udah dipegang semua sama porter kan. Pas keluar bandara ini sebenarnya deket banget ke jalan raya gitu, nggak jauh jaraknya ke pusat keramaian. Jalan kaki aja nanti di situ mungkin bisa ketemu angkot. Kalau sinyal HP cuma Telkomsel aja yang nyala di sana dan itu pun sinyal internetnya naik turun. Untuk operator yang lain tewas. Kalau untuk ATM ada di beberapa tempat.
terutama di sekitar Pantai Nukila ini. Jadi kalau kehabisan duit bisa sih gampang tinggal jalan kaki. Karena Ternate ini memang berada di Indonesia Timur yang mataharinya kayaknya ada berapa ya, ada 10 mungkin, cerah banget. Jadi memang sebaiknya bawa sunblock yang banyak, pakai lotion terus, dan pakai sunglasses, bawa topi juga gitu untuk yang nggak tahan panas. Standby air terus dibawa. Jadi kalau udah ada air, udah ada kacamata, udah ada topi, udahlah santai bisa jalan kaki makan aja gitu. Deket kok di sana, deket banget. Kalau misalnya di sekitar kota masih mau menikmati benteng-benteng. Kecuali kalau misalnya kita mau ke pantai-pantainya mungkin itu harus cari angkutan kota atau mungkin kita menyewa kendaraan di sana ya. Karena saya kenal ada beberapa orang di sana, Ilham ini kayak orang yang di Ternate ini yang biasa buka trip Indonesia Timur gitu. Jadi banyak orang dari sini yang menghubungi Ilham, ada di Instagramnya Ilham Arc itu. Nah dia biasanya open trip dan kita bisa minta tolong lah dia untuk nemenin di Ternate gitu. Jadi sebenarnya di Ternate ini lengkap banget lah objek wisatanya, ada yang dari gunung, laut, danau, semuanya ada di situ.